Oke, salam jumpa pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Torang baku dapat ulang di acara Baku Muka. Nah, Baku Muka kali ini torang mau bahas tentang sesuatu yang baru. Karena ini merupakan salah satu penyongsong kemajuan teknologi yang ada di dunia. Salah satunya produk AI. Nah, seperti apa itu produk AI? A to the I atau apa itu? Sejenis makanan. Nah, torang mau bahas langsung. Tapi sebelumnya torang saksikan dulu tayangan berikut ini yang tentunya akan menginspirasi pemirsa Baku Muka yang ada di rumah. Selamat menyaksikan. Selamat siang Indonesia. Torang pakai AI so lebih gampang. Mar jangan pakai for tipu-tipu orang nih. Kata-kata hari ini apa? Bekerjalah seperti tuyul. Gak harus kelihatan, gak butuh pujian, gak gila jabatan, gak usah cari perhatian, tapi hasilnya jelas. Oke, gimana nih pemirsa di rumah? Sudah paham sedikit garis besar tentang AI yang kemudian menjadi salah satu penentu sebenarnya bagi kita untuk semakin mengerti, semakin tahu dan mengembangkan produk AI itu menjadi salah satu kelebihan. Nah, di saat ini kita akan ngebahas nih panjang lebar nanti ya selama 1 jam ke depan dengan narasumber saya yang udah saya undang nih yang dia ini pelaku AI. Dia sudah menciptakan konten-konten AI. Dia menginspirasi orang-orang untuk mari torang sama-sama mengembangkan AI ini di kemajuan teknologi yang ada. Nah, langsung saja saya menyapa dengan Randy Radong. Ya gitu ya? Iya, begitu tuh ya. Kita nama, ya. Nama TikTok. Nama TikTok. Dia nama asli siapa ini dah? Randy Tumundo. Randy Tumundo. Kok nih Radong ini dah ambil dari mana? Nama lorong. Nama lorong. Oh iya, orang kan pasti ada nama-nama kecil toh. Iya, sama nih kesempatan kali ini kita bilang tadi bahwa orang mau bahas mengenai yang namanya AI. Mungkin Brother Randy bisa jelaskan dulu for tapi tamang-tamang Baku Muka yang ada di rumah, orang cari tahu dulu kok ini AI apa. So, yang orang cuma tahu kalau rupa kita orang awam ya cuma kemajuan teknologi no, cuma edit-edit no, begitu dah. Iya. Nah, bagaimana itu? AI kan itu artificial intelligence. Iya. Kan? Dia mengcopy, sebenarnya mengcopy orang manusia. Betul. Cuman ya itu no, kadang kan ada yang kreatif, betul, untuk positif, tapi ada juga yang memanfaatkan teknologi ini. Oke. Padahal ini kan dibuat untuk teknologi masa depan. Iya. Tapi ya makin ke sini ada yang sudah agak melenceng. Betul, Kang. Nah, kalau berbicara mengenai yang namanya AI ini, memang Bro Randy adalah latar belakang orang IT, pernah sekolah IT, atau belajarnya otodidak, lihat tutorial-tutorial di YouTube atau bagaimana ini? Enggak. Sebenarnya bukan atau iseng-iseng, coba baking. Jadi mungkin karena kita so nak main FB. Iya. Soalnya nak FB Pro. Bukan memang. So AI Pro. Karena mungkin karena cari baru, cari suasana baru, kita kita bergaul di threads. Oh iya. Instagram dah. Betul. Nah di situ yang logo A itu ya. Iya, gede. Di situ orang ada kayak, jadi kita masuk, kita langsung dapat nih komunitas. Oh, jadi di situ ada AI Growth yang sudah terkenal di Instagram. Jadi di situ kita lihat pada orang. Dari situ orang saya belajar dulu kok yang top pertama. Ada DP tutor kan? Iya, ada tutor awal. Dia yang waktu itu yang Manado baru kita tuh, yang ada tuh orang Bitung. Itu nama Febri. Iya. Jadi waktu itu orang bermain di situ dikasih belajar gitu. Orangnya enggak koncudu ilmu. Oh, bagus kan. Iya, jadi tuh ChatGPT top. Iya. Sam Altman kan, OpenAI dia bikinkan ChatGPT sama Sora. ChatGPT booming karena Ghibli, kalau enggak salah Ghibli waktu itu. Kita sempat baca-baca itu ya. Oh, begini. Jadi waktu Ghibli booming, semua main Ghibli. Cuma kita enggak main Ghibli. Karena DP yang buat Ghibli akhirnya komplain tuh, dia komplain sampai artis-artis bilang ini boleh ini kok orang berkarya kung cepat sekali di copy kan AI kan dia cepat sekali. Orang cuma tulis di prompt itu kan prompt tuh.
Bahkan kita baca nih AI ini dia sampai bisa nantinya menggantikan tugas manusia. Kita bilang doh so bahaya. Nggak mungkin lah. Iya. Karena kalau kita mau lihat kok dari segi editing, penata laksana, hasil, ya itu kelihatan kaku, tidak seperti kayak robot. Kayak robot. Nah, terus lanjut lagi di komunitas itu jadi dapat ilmu setelah Ghibli di apa istilahnya di kayak kena pelanggaran. Betul. Kita main yang diorama. Pernah timbul yang diorama kayak 3D karikatur. Foto-foto itu ya. Ya. Kita semua nimbrung di situ. Main di situ. Nah, di situ naik followers. Wow. Pertama saya naik followers karena kontennya menarik atau karena mungkin orang suka follow for mau belajar atau bagaimana kok? Itu ada dua. Ada yang paling banyak sih dorang minta ilmu. Padahal ilmu. Cuman waktu itu orang kan untuk pertama ya iseng aja tuh kasih keluar jo orang pe hasil. Jadi per hari lain kali orang 7 foto kasih keluar. Itu secara konsisten. Harus konsisten. Itu kayak aplikasi apa ya yang foto aslinya terus dipindahkan menjadi sebuah karikatur kartun. Kayak gitu ya? Enggak, dia lain. Jadi dia untuk ChatGPT, dia enggak pakai, kita cuma main tulis. Jadi contoh buatkan gambar 3D seorang pria dipasang dengan detail terompe badan. Kalau mau pakai terompe muka. Jadi bilang rupa tabe badan. Iya. Berat 90, tinggi 180 begitu. Iya. Nanti AI yang yang kasih hasil. Jadi bukan ada orang awam pikir cuma ganti wajah. Atau misalnya dia ada foto asli yang kemudian dipindahkan menjadi karikatur kartun kayak gitu kan. Padahal itu memang karena memang tulis. Memang harus tulis detail. Jadi dia suasana di situ. Jadi sudah. Ketika orang istilahnya booming di threads. Jadi anak-anak threads itu semua kalau di threads kok jarang sekali tuh orang kepo-kepoannya. Betul. Karya-karya. Iya. Ada kita bermain TikTok. Kita enggak pernah main TikTok, cuma ada pakai itu apa TikTok. Kita masuk TikTok. Muncullah orang gambar-gambar yang di threads. Ada orang akun di TikTok pakai trompe hasil semua. DP nama di TikTok. Keberatan tidak? Pertamanya keberatan. Ini kan hasil karya. Harusnya kan kalaupun hasil karya dipampang, diupload di media sosial pribadi. Kan kalau dulu lebih bangga gitu. Juga orang ya pakai nama watermark. Ini kok cuma tuh iseng-iseng tuh atau cuma mau ganti foto profil yang bosan cuma itu. Betul. Sudah. Jadi masuk di TikTok booming nih akun ini, tapi dia pakai semua tutorial yang ada di threads. Yang foto-foto hasil dia kasih tutor, dia malah dikasih tutor di situ. Dia copy pakai yang di threads yang apa mungkin dia merupakan salah satu anggota? Iya, mungkin dia juga follow. Cuma kan orang ini tahu siapa ini. Nah, di akun TikTok juga dia cuma pakai nama nama samaran TikTok. Iya, betul. Kalau di situ orang bercerita bagaimana orang serbu. Iya dong. Netizen Indonesia bombardir. Ya, dia minta sampai maaf. Spam. dia sampai minta maaf. Minta maaf. Dia bilang, hapus? Enggak, dia enggak hapus. Cuman oke lah, orang kan ya istilahnya. Enggak hapus tapi tolong di tag nama. Kalau mau sumbernya dari mana dia kan. Tag nama. Orang enggak mau hapus prompt itu semua gampang. Cuman tergantung orang bagaimana juga cari dong. Jadi istilahnya prompt itu boleh orang backing, boleh orang observasi. Jadi nyandak dan cuma tergantung orang tulis. Jadi kata dia biar Jo. Ngana pakai tompe foto cuman tag tompe nama. Baru orang dari teman-teman terus ini anak main TikTok semua. Nanti 3 minggu belakangan. Baru orang bagi menjadi orang main TikTok. Perkumpulannya se-Indonesia itu. Se-Indonesia. Kalau dari Manado kita ada yang satu di sini, kita ada yang di Bitung. Di Bitung. Dan akhirnya memutuskan untuk go to TikTok. Sini aja go internasional di TikTok. Biar semakin dikenal. Awalnya di TikTok itu
kita cuma pakai foto-foto yang ChatGPT yang awal. Jadi DP view baru 3.000, 2.000, 3.000. Tapi sudah agak lumayan tuh kan 3.000 tuh. Kita pakai yang kita boleh berfoto dengan Kenshi murah, Samurai X. Iya betul. Jadi cepat dong di situ. Orang kan kalau di TikTok ada istilahnya hook toh, kalau pasti tahu. Jadi orang usahakan di pertama itu tuh menarik. Betul. Supaya menarik orang apa nang tuh. Tarik peminat, algoritmanya tuh harus bermain. Betul. Kita buka TikTok baru berapa? 16 tuh DP follow. Iya. Sekarang semua 3.000-an. Wow. 2 minggu memang cepat dia karena ada kena FYP kan yang betul. Berapa video itu kena FYP itu. Sampai 400 ribuan penonton. 700.000. Nah, kita bagi tuh Google VO keluar kan tuh Google VO3 dari AI Studio kan. Iya. Banyak ya anakan dari AI ini. Banyak sekali. Apalagi untuk generate image. Iya. Itu ada Midjourney, Dremina. DPI kita belum sampai di situ Kita jaga baca-baca. Nanti ya kita coba cari kok mau baca. Ada orang kata tergantung tong selera tuh kata bro. Rupa kita suka ke Gemini. Gemini itu kita suka main ChatGPT. Jadi ChatGPT cuma kita ambil referensi prompt. Jadi kan nyanak semua kan orang bikin di ChatGPT itu for foto. Iya betul. Kan kayak rupa kita tuh lalu bilang begini di ChatGPT tahu tanya, boleh ndak ngana kasih pak kita buatkan jadwal kita mesti turun 10 kilo dalam sebulan. Kalau ChatGPT kasih rinci. Jadi AI itu bukan cuma tentang orang edit foto, edit video, kan tentang bagaimana orang jalani jo hidup, orang keseharian, orang boleh tanya di situ. Google mulai ada saingan ya. Biasanya kita tanya Google ini apa ini. Sekarang oke. Nah dengan perkembangan kemajuan AI yang dimanfaatkan secara baik oleh Bro Randy dan teman-teman, melihat tidak sampai sejauh ini AI ini ya kalau dimanfaatkan secara baik ya membawa dampak yang baik tentunya ya dibandingkan dengan orang-orang yang kita lihat ada yang menggunakan menggunakan AI dengan video tapi ada hal-hal yang senonoh yang diutarakan di situ. Termasuk kan yang viral kemarin yang neraka itu loh. Yang neraka itu kan yang viral. Jadi waktu itu kita Google VO3 keluar, orang coba. Jadi dia kok per hari orang dapat 3, orang langganan Gemini Pro tuh, tapi satu hari 3 kali generate video. Gratis. Limit gratis. Sesudah itu 400.000. Tapi ada bro yang sampai 4 juta dia beli. Iya. Teman dia beli, dia bilang biar Jo, enggak apa-apa. Apa mungkin dengan dia mengeluarkan uang yang begitu besar, income pemasukan juga itu ya kan? Kita rasa ini bisnis, ini jadi bisnis, jadi industri kan sebenarnya. Iya betul. Nah, jadi waktu Google VO3 masuk, orang bikin video. Jadi kita bikin video, coba orang Jawa, pakai bahasa Manado naik kelapa. Viral juga ya kan. Orang Sulawesi Utara kan banyak kelapa. Betul, Buminyur Melambang. Ikonnya. Jadi kita bikin orang Jawa juga, pakai bahasa Manado supaya DP aksen Jawa, medok Jawa tapi pakai bahasa Manado kan kelihatan menarik tuh. Betul. Jadi di situ di DM kita di inbox di TikTok. Inbox, bro. Request dong baking mandi di neraka. Itu awalnya dari kita. Jadi dia mereka request mandi di neraka atau pakai dialek Manado ya. Kok kita pikir-pikir bro. Kita juga kan perangkat kan kelurahan. Kita mesti hati-hati dalam ini mandi neraka. Ini neraka kan yang orang tahu itu. Iya. Gila, memang sadis. Betul. Katanya. Tempat penghakiman terakhir. Orang berdosa di situ tempat. Betul. Jadi, kok mandi di neraka bikin bagaimana lah ini maksudnya kan sebentar orang nanti menyinggung tuh. Betul. Menyinggung ada semua orang kepercayaan itu ini neraka ini sangat menakutkan, menyeramkan kan. Masa kok neraka kok nggak mau mandi? Halo, mandi juga mari. Mandi di. Jadi itu kita tolak.
Kita tolak, dorang suruh, dorang request. Bayar, dia bilang nanti bayar. DP besok muncul. Oh mungkin ada konten yang lain kreator lain yang buat. Muncul, booming. Sampai 16 juta viewer. Iya, betul. Aduh, kita kalau tidak ambil kan lebih naik. Cuma kata bro, kita kan berpikir, aduh ini akhirnya apa kan sekarang? Iya. MUI. Iya, dan di hujat. Ya, di konten yang kontroversi. Iya, yang membuat banyak orang menentang hal-hal tersebut. Karena kadangkala itu kan sudah menyangkut soal yang namanya agama dan kepercayaan. Betul. Jadi, iya, menarik torang baca cerita di Baku Muka kali ini. Torang jeda dulu, torang babaleh. Tetap di Baku Muka TVRI. Ya, babale ulang deng torang di acara Baku Muka TVRI. Nah, masih dengan torang Bro Randy yang torang masih mau bahas tentang AI, DP perjalanan AI, bagaimana dia tekuni ini AI, bagaimana sehingga bisa membawa dia menjadi salah satu konten kreator AI yang banyak peminat yang mengikuti maupun menyaksikan setiap hasil-hasil karyanya. Nah, Bro Randy, kalau tadi kan ada komunitas tuh Bro Randy bilang bahwa komunitas AI ini luas se-Indonesia. Nah, kalau bicara soal DP tips and trick yang dorang berikan itu gratis kah atau berbayar seperti kursus begitu dan karena mau cari tahu ini bayar sekian begitu atau gratis sebenarnya untuk kaum pemula gitu. Ya, jadi ada yang gratis. Memang dia kasih kayak kursus tapi tutor sebenarnya kan, tutor cara membuat. Betul. Dia gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kita nggak bisa larang untuk tidak berbayar ya, biar itu tergantung orang tuh. Betul. Kalau kita selama ini gratis, tapi pikir kan prom itu sebenarnya juga gratis orang dapat, tapi harus dengan orang bacari dengan detail dah. Observasi ini orang ambil. Jadi kalau mau bilang orang juga anti berbayar, enggak. Orang enggak apa-apa kan. Betul. Biar jodoh berbayar. Sampai di Shopee ada. Iya. Doso jual prom di Shopee, Tokopedia harga 8.000 sampai 20.000 untuk yang video. Iya. Untuk prom itu cuma tulisan. Iya, betul. Itu sampai 25.000, 30.000 per ini. Dan rata-rata yang rupa kita yang jeli ya. Yang penikmat ini orang-orang Spanyol, orang-orang luar negeri. Kan ada DP semacam statistik orang boleh lihat. Betul. Ini orang-orang Brasil. Jadi lain kali kita terjemahan ke Spanyol. Betul. Kalau berbicara dengan soal minat itu kan minat tuh lebih banyak orang luar. Kalau orang Indonesia bagaimana? Indonesia banyak. Tapi yang heran kenapa orang luar kayak India. India. Kadang orang dengan India itu lain kali termasuk karena sudah jama minta izin, so pakai orang pe hasil India. Perindavan. Kalau gitu. orang Spanyol enak, orang kasih, orang ada DP sopan, makasih, sukses selalu, support, begitu. Iya. Salam interaksi. Jadi orang enak dah. Iya. Bawa orang pe hasil biarpun anak dibayar, tapi ada penghargaan ucapan terima kasih, gitu. Sumbernya dari mana, di tag nama kita. Gitu. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai yang konsep kan sempat viral juga yang orang Jawa itu naik pohon kelapa. Konsep, ide, gagasan itu muncul dari mana, brother? Apakah menghayal dulu atau ingin beda atau di sekitar kita kayaknya momen seperti ini bisa dijadikan AI gitu atau bagaimana sih DP inspirasi dan kita sampai sekarang masih ini orang AI ini kreatif ya. Karena orang bilang begini, gampang kok bikin begini. Padahal enggak. Lain kali orang berpikir untuk membuat satu video itu. Lain kali orang mau bikin DP prom sampai detail. Kan orang generate. Iya, betul. So prom so bagus. Iya. Mar DP hasil bisa jadi generate ulang sampai lain kali habis limit. Jadi susah gampang kalau orang bilang. Jadi dalam satu kali pengerjaan sebuah konten tidak langsung sempurna kok Kang. Jadi DP ide cuma jatah muncul begitu. Jadi coba bikin begini, siapa tahu lucu. Kan mau tarik penonton. Iya. Jadi cuma idenya enggak dan memang muncul.
muncul cuma ada random dah random. Kang. Iya. Ada kadang juga orang pakai di kalau untuk foto nih. Iya. Kalau untuk foto orang observasi di Pinterest. Oke. Jadi rupa kayak Bromo suka pergi di Teluk Halong di Vietnam. Iya. Jadi cari jodoh Teluk Halong di Pinterest, orang unduh DP. Ini salah satu ilmu sebenarnya. Iya. Orang yang tahu, orang pikir cuma ganti-ganti wajah orang di sini. Iya, Orang enggak, kalau orang punya bentuk muka, Iya. itu enggak cocok dengan tompe muka, orang enggak bisa ganti wajah, akan burik kalau istilah mana ada bilang. Disaik dia mau jadi. Iya, Jadi terambil di Pinterest DP kabar, tapi orang akan ambil DP sumber, tetap orang akan tag. Baru tong tanyakan ke chat GPT, buatkan prompt dengan detail yang rinci dari gambar ini. Baru dia keluar dari situ seorang ini lagi di Teluk Halong. Baru orang ganti dengan orang postur badan. Wajah. Iya. Oke. Nah, dan juga kan beberapa minggu terakhir ini sempat dihebohkan juga dengan Raja Ampat yang kemudian diedit secara detail oleh AI ya, yang kemudian banyak sudah mengkonfirmasi bahwa hal tersebut adalah hoax. Foto yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan Raja Ampat sedang baik-baik saja sebenarnya ya kan. Nah, melihat kemudian dengan perkembangan teknologi AI yang kemudian dapat membawa positif, entah positif income maupun pengetahuan dan lain sebagainya. Ada juga Kang sekarang dorang menggiring opini dengan AI untuk hal negatif. Nah, Bro Randy mau lihat hal-hal begitu bagaimana kok sebenarnya? So, apakah kurangnya etika, kurangnya etika dalam bermedia sosial ya sebenarnya yang kemudian menggiring opini publik untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang kurang baik dan enak dan elok sebenarnya seperti Raja Ampat gitu ya kan. Jadi kita ada postingan Raja Ampat. Cuma kita nggak pakai video untuk Raja Ampat karena itu kan sensitif. Iya betul. Jadi waktu itu tamang-tamang lain bagaimana tuh orang untuk Raja Ampat? Kita bilang kita kasih saran, kita bilang untuk Raja Ampat orang bikin foto foto yang bagus, yang indah kan. Indah. Nggak diedit yang rusak gitu. Orang bikin foto. Jadi orang tetap ikuti trending, tetap save Raja Ampat. Tapi orang nyandak setunjung rupa tuh di video. Iya, yang rusak semua. Udah itu tergeruk. Iya. Jadi itu kan semacam hoax. Jadi kalaupun kita mau dukung apa yang terjadi di Raja Ampat, tapi dukung dengan cara yang benar. Jadi, ya, dengar ya teman-teman, dengan cara yang benar. Oke. Waktu itu orang pakai foto pakai foto. Jadi orang foto nyandak ada istilah bikin video. Oh ini tambang enggak. Iya. Nanti kan itu dompet urusan. Orang kan cuman pekerja, jadi pekerja seni, konten kreator. Jadi banyak orang tanya, bro minta prom yang Raja Ampat. Cuma kasih itu, ini cuma ada ini, enggak ada yang video-video hoax begitu. Dan setelah memang betul kan bro bilang itu AI orang dapat lihat dia kaku. Iya. Orang kan teras sekali sebenarnya kalau mau lihat kayak video kartun, ada kartunnya dikit ya kan dibandingkan dengan pesawat asli, orang asli yang notabene kelihatan culture-nya ya kan. Kita sempat pernah viral yang kita video udah baking Angkatan Darat Indonesia tapi masa depan. Kita bikin masa depan. Itu orang lihat dapat asli sekali. Cuman kalau orang teliti itu memang masih ada kantaran namanya juga AI itu. Betul. Jadi orang mesti bijak kalau jalia postingan di jangan percaya ini sebutul. Harus orang memang lebih bijak dalam artian kan ini orang menyerap opini. Sebentar kan jadi opini di masyarakat. Begini. Padahal nggak seperti itu. Itu yang tong jaga. Nah, bro tadi bro bilang kan teman-teman mendukung Save Raja Ampat dan sebagainya. Bagaimana kemudian? Apakah dalam pembuatan konten itu menyesuaikan juga dengan trending sekarang? Gitu. Betul. Terus dikolaborasi. Angkat ini ya, gitu. Seperti jadi apa memang, itu? Orang memang lihat trending. Oke. Kayak ini perang tuh. Perang Iran Israel, orang trending. Kayak tuh lalu Indonesia versus apa itu? Yang Piala Dunia. Iya. Itu sempat jadi trending tapi video waktu itu yang wartawan bertanya Pak orang utan. Ditanya, siapa menang Indonesia atau Cina? Iya. Jadi orang ikuti apa dan yang Indonesia Jepang juga. Jadi kadang lucu, cuman biar ini kok untuk menyerap. Akhirnya apa? Yang kita lain kali aja agak itu
bagaimana ini? Nah, apa dong DM terus. Jadi ada yang bilang, bro bikin akang nanti 200.000 per video. Cuma kita memang dengan tawaran seperti itu kirim ke mereka setelah Bro Randy dikerjakan misalnya dengan requestan buat video tentang akhirnya deal nih ya dengan deal-dealan yang dilakukan itu kirim ke mereka atau Bro hanya posting saja? Mereka kirim ke mereka. Jadi kayak kemarin itu marketing salah satu produk mobil. Di mana do? Di Merauke. Oke, jauh ya. Papua. Oke. Dia bilang, bro bikin ini nanti per video berapa? Kita bilang, aduh kita nih tahu karena kita kan cuma prom. Sudah dibilang sudah tak bayar 200.000 per video. Jadi bikin salah satu produk mobil. Jadi dia seakan-akan dia berdiri, dia jelaskan ini pakai DP muka kirim. Langsung dia kasih baru. Berikut masuk lagi, bro buatkan foto, edit foto. Jadi ini kan orang-orang kan banyak yang ini mau bahasa gampang. Cuma ada malas lebih kasih orang coba edit. Tahu-tahu langsung jadi. Jadi waktu ada yang satu dia suruh pak kita lucu. Dia bilang, bro bikin akan kok kita naik motor trail, kombang ke muka. Konta salto, nyanda. Terus di belakang masjid, kau ngana ini sama yang bikin kontroversi lagi. Iya betul. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita memang filter bye-bye. Oh iya, untuk segala permintaan yang kemudian masih rasional, masih bisa diterima akan dibuat. Tapi di luar jalur itu dengan requestan aneh-aneh tidak. Kita pasti tolak. Kita tidak bisa bikin. Karena ada konsekuensi yang kemudian di kemudian hari yang kita tidak tahu sebenarnya kan. Betul neraka kan apa dong lapor tuh. Iya betul. DP akun itu ya. Iya. Sampai ada proses wawancara di neraka bagaimana hidup di neraka. Saya sempat nonton video. Kita juga siapa dong bikin model begini. Dorong request pertama itu pak kita. Tuh mandi neraka itu memang kita tolak. Kita bilang aduh enggak ini pasti akan ada kontroversi tuh. Karena memang menyinggung tuh. Betul. Baru apa lagi kok itu udah request. Yang monyet bajalan di pasar. Cuma orang Manado yang bikin katut dia. So berapa? So banyak 12 juta viewer. Kita enggak bikin itu. Karena waktu itu kita pertama untuk masalah binatang lah kita masih kaki sensitif ini. Betul. Jadi kita nak ambil tuh perlu baking kok monyet belanja monyet begini. Cuma karena kita pikir kaki bantar tersinggung ini yang penggiat pecinta binatang tuh. Di beberapa hari. So ada yang orang di pasar, orang utang di pasar macam booming. Oke. Dan hal-hal demikiannya tergantung sebenarnya penggiat AI-nya kan. Dia mau bikin yang konten yang negatif, positif, ada positif. Termasuk juga tadi kan kayak mau promo jualan. Promo jualan. Paling banyak sebenarnya promo jualan. Jadi dia tidak perlu panjang lebar, kan tidak perlu di syuting lagi. Betul. Dia cuman bikin. Kalau misalnya nih, ini kan ada juga versi foto, ada versi videonya. Nah, kalau dalam satu kali pengerjaan itu makan durasi berapa? Foto deh dulu. Kalau foto foto lain kali kita 45 menit. Satu foto. Lama ya? Lama karena mau cari DP apa bro? DP kesesuaian dengan si orang. 80% lah dekat dengan real. Begitu. Kalau orang cuma mau baking biasa, enggak lama. Tapi untuk mau baking dia sampai sesuai orang keinginan, memang harus agak lama, 45 menit kita biasa. Oke, baik, kita orang tahan dulu di situ dan kita orang bahas 45 menit dan menit-menit lainnya dalam proses pembuatan AI foto maupun juga AI video. Orang kembali usai jeda pariwara berikutnya, tetap bersama kami di Baku Muka TVRI. Ya, balik ulang dengan orang masih di podcast Baku Muka, masih membahas yang namanya AI. Oke, ada sudah jadi pengguna AI atau belum atau baru mau belajar? Oke, di sini ya kita sementara bahas. Jadi selamat menyaksikan buat Anda yang baru saja bergabung dengan podcast Baku Muka. Nah, Brother Randy, kalau tadi kan bahas mengenai yang namanya proses pembuatan AI foto hampir 45 menit, iya kan? Ada tidak kemudian dengan durasi yang lama begitu setelah dikirim ke yang request nggak sesuai nih, terlalu gendut misalnya, terlalu tirus, terlalu putih, ini tuh gimana tuh?
paling banyak begitu yang terlalu gode. Iya. Bro, gode ini. Iya. Bro, kurus betul sama yang bro yang pertanyakan. Nanti orang bikin ulang tuh sampai bikin memang ulang. Itu yang jatah lama kok. Tuh orang pe postur badan. Lain kali dia kasih keluar hasil mirip, ada lain kali memang solebe. Gode tuh. Jadi memang kan tuh kendala lain kali ketika orang request. Orang kan minta memang yang perfect kan dibayar betul, perfect. Cuman ya itu lain kali hasil kartu ini kan AI. Jadi nggak langsung sempurna. Jadi lain kali postur asli kan. Kan terus mau cari DP postur badan. Iya, betul. Kalau video, kalau video DP kendala berapa lama biasa pengerjaan sebuah? Kalau video, kalau generate video itu cuma 2 menit. Oh, 2 menit. Cuma 2 menit, cuman lebih cepat dong. Lebih cepat. Iya. Kalau di foto cepat. Cuma kan orang koreksi. Iya. Kalau video orang mau koreksi, aduh, ini orang cuma kena limit. Betul. Biar sumber langganan tetap cuma kena limit 3 video. Iya. Jadi untuk satu video request 1 video. Kok ini limit semua habis nih hari? Iya. Jadi lain kali orang berdoa, aduh mudah-mudahan video ini jadi sesuai ekspektasi. Yang diminta oleh kalau ada dong minta yang banyak aja kendala lain kali jaka luar bahasa Inggris. Jadi lain kali kalau bro Lia ada masuk di beranda, saya pernah ada terjemahannya di bawah. Iya, ada subtitles begitu. Itu error sebenarnya. Orang paling banyak bertanya ke kita, bro, bagaimana sih hilang tuh subtitles? Bagaimana lain kali nyari suara, bro? Begitu ada pertanyaan. Atau bahasa Inggris ini keluar. Jadi DP contoh kalau orang prompt harus tulis baik-baik, berbicara dalam bahasa Indonesia, aksen Manado, aksen Sunda, aksen Padang, harus ditulis memang rinci. Jangan cuma tulis berbicara bahasa Indonesia. Harus ditulis berbicara orang ini berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih dengan aksen Manado, supaya AI itu dia AI itu tidak perlu tuh terima kasih atau apa. Dia cuma pikir apa yang Anda tulis detail itu yang dia hasilkan. Jadi kalau orang cuma asal-asal buat tulis prompt, ya lain kali begitu nyanda sesuai orang piara. Video pernah dikomplain sama kayak foto tadi kurus, agak tirus, agak gemuk, warna kulit tidak terlalu putih. Kalau video kok kebanyakan kan orang jual produk tuh. Produk jadi tidak terlalu memikirkan. Tidak terlalu ini. Yang penting dompet produk ada. Dong sulit ada di video bahwa boleh. Yang penting sesuai dompet produk. Kalau untuk wajah apa, orang tidak terlalu ini, tidak terlalu pusing. Yang penting orang cuma melihat bagaimana dompet produk itu bisa laku dengan teknologi AI, dengan bikin video itu. Banyak sampai orang pencuci muka apa semua produk-produk. Orang jual roa, sambal roa, betul baking. Pakai AI itu sebagai salah satu bahan promosi. Bahan promosi, Jadi lebih banyak video apa sih? Sosial, politik, atau jualan-jualan itu atau seperti kalau politik sih kita nyanda masuk. Cuman kalau mulia lain kali kan ada banyak kan sekarang yang top di TikTok itu kan trendingnya politik sebuah. Ada malah yang nyerang aparat, nyerang ini, nyerang ini. Terus kita lihat akun-akun bodong semua. Iya kan, betul. Yang tidak bisa mempertanggungjawabkan setiap postingan mereka sebenarnya. Ini nggak masuk kali ini pelanggaran sebenarnya. Karena cuma kan algoritma di TikTok yang baking seperti itu tuh. Jadi orang bilang nyak war-war. Kayak apa ini so viral tuh yang nyak war-war. Viral tuh war-war yang sesuai rules. Rupa kadang mau FYP. Kadang mau FYP. Atau hashtag dong. Iya, betul. Jadi ini orang-orang lebih suka yang model-model begini dong tuh. Mar kita memang orang konsisten enggak. Jangan orang rupa ada yang dia bawa motor, baru polisi apa dolah. Kok dia langsung bateria tuh pengendara motor. Kayak penghuni minta doi. Nah itu kan secara tidak langsung kan menyinggung instansi aparat pemerintah tuh. Tuh hal-hal begitu teh malah yang sekarang lagi trending. Orang pejabat dom baking ini kita sementara korupsi begini. Iya. Mar orang sebenarnya orang di tumpi komunitas
orang memang tidak pernah masuk di politik. Dia bilang orang cukup membagikan kalau orang suka mau minta tuh promo, saya ajar, tong kasih belajar. Jadi nggak ada mau sampai-sampai yang aneh-aneh. Iya. Ada tidak kemudian di komunitas Bro Randy yang kemudian selalu mengingatkan untuk ada kode etik sebenarnya dalam bermedia sosial, dalam membuat konten AI agar supaya apapun yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya di komunitasnya, Bro. Jadi Bro, di awal juga orang baca cerita, orang langsung baca cerita etika. Dan cuma jadi teman-teman itu cuma bilang sudah diingatkan sebenarnya etika. Yang selalu dia bilang cuma itu etika. Jadi orang jaga betul, memang nyanda sambarang. Yang penting orang beretika, orang nyanda berlenceng tuh. Jadi AI memang benar-benar AI kan sebenarnya bukan masa depan. AI itu sehari ini. Iya, dan sementara kita jalani. Betul, jadi yang orang mau baking bahwa AI itu positif untuk pengembangan orang kehidupan, orang aktivitas. Jadi memang orang yang tidak akan melenceng. Jadi etika. Lupa Bro bilang tadi memang betul. Kita juga masuk. Dorang ada yang tuh orang Sunda dia bilang Iwan namanya, dia bilang orang di sini etika. Berapa orang sih komunitasnya? Ada sekitar hampir 180-an. 80-an. Ada. Tapi itu rangkum se-Indonesia kan? Banyak orang, memang satu Indonesia. Yang ada yang follower. Udah centang biru. Centang biru. Banyak. Cuma dorang ini dang bagus saling berbagi ilmu. Cuma kalau dorang ada yang berbayar. Iya, betul, dorang ilmu kan Kang. Ada yang berbayar. Kalau kita sih mau berbayar apa lah. Yang penting kalau mau nikah tuh request, itu kan mau yang minta. Bro bikin akan video nanti tong ini. Itu tak kerjakan. Tapi untuk mau bilang mau pakai harga enggak ada. Bro Randy, saya mewakili teman-teman yang menyaksikan acara Baku Muka hari ini. Kemudian kan Bro Randy nggak punya basic orang IT gitu kan. Bagaimana kemudian bisa fokus mengerjakan sesuatu hal yang baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, membuat konten-konten dengan AI yang kemudian pemirsa di rumah, Baku Muka yang ada di rumah itu berpikir begini, tak ada bakat lama mau belajar itu. Bagaimana itu kalau Bro Randy pengalaman untuk bisa dibagikan teman-teman podcast Baku Muka di rumah? Ya, sebenarnya nyandak susah. Oke. Ada tapi tetangga dia cuma coba jaga warung. Kan dia lihat tapi postingan dia tertarik. Seumur 50. Iya. 50 tahun. Iya. Tante-tante. Oke. Duh, produk Manado enggak pernah gagal ini. Kok dia mau tasih belajar? Tasih belajar. Oke. Sekarang di postingan 100 lebih orang jalan. Itu mah gampang. Nyana harus punya basic orang IT, anak programmer gitu kan enggak. Enggak, sekarang memang gampang sih sebenarnya, cuman tinggal kita memang mesti baku dapat sih bilang ini begini. Jangan cuma lewat banyak orang ada yang mengerti orang cuma lewat video tutorial baking ini. Tapi ada yang memang suka, bro kemari juga saya belajar. Iya, tindis ini kan DPI tools banyak sekali, orang mau pilih. Banyak. Bro juga kalau mau suka mau gaya bermain bagaimana dan DP istilah gaya bermain ini hasil. Ada boleh pakai nyanak semua kan di ChatGPT, Gemini atau apa. Ada kan banyak tuh. Betul. Jadi itu. Jadi orang untuk mau belajar sebenarnya gampang. Tinggal bagaimana nomor ini. Orang kalau fokus memang akan menjadi income for orang. Betul. Dengan requestan A, B, C, D bisa dikerjakan, ada income dari segi keuangan. Iya. Dia yang jual mahal per orang. Maksudnya orang apa do minta baking jo dulu. Dorang nak mau bayar ke kanda. Iya. Mau bayar. Belakang tuh belakang. Yang penting kok orang ketika kata ini Pak, ini bro ini bagus, dia respon bagus, dia karena mau minta ini bagus. Kan itu jadi awalnya dulu. Orang kan nanda langsung iya, orang ini 400.000 followers. Iya kan. Jual mahal juga. Iya, ada kan begitu. Iya. Udah punya nama besar, harus lewat ini dan lain sebagainya. Ada sekarang begitu terjadi ya, bro. Iya. Jadi mesti lewat link ini baru dapat DP Pro. Aduh, kita bilang. Yang sudah disematkan di bio. Iya, silakan ya ke bio. Biasa begitu kan. Ada link itu klik ya. Kalau kita sampai jalan itu
copy dulu. Jadi kita prompt itu bikin catatan. Oke. Jadi di HP kita bikin catatan, saya pisah-pisah. Jadi ketika orang minta bro prompt yang ini, kita langsung kirim. Jadi enggak dang seribet yang lain dang. Nah, jadi itu banyak orang suka di situ. Oke, Gitu. nyenak terlalu neko-neko kok Neko-neko, bilang ayo. tuh supaya tuh semua boleh mau belajar, semua boleh mau tahu dengan apa tuh orang mau bro sebagai Iya. pembuat konten AI ini boleh mengerjakan dengan maksimal. Dan itu bro, Apa? kita udah tertarik tuh bro udah bilang, kenapa aku mulai tertarik di AI? Kan Simple atau wakil apa? presiden udah bilang, Pak Gibran, Iya. wakil presiden bilang orang yang tidak memakai AI akan tertinggal dengan orang yang memakai AI. Iya. Waktu itu dia pidato di Iya. depan murid-murid tuh. Iya. Dia bilang orang yang memakai AI akan lebih maju. Orang yang tidak memakai AI akan tertinggal dengan orang yang memakai AI. Makanya dari situ dah kita cari belajar dan threads, kita masuk di threads. Iya. Di situ banyak tutor. Banyak tutor, banyak orang-orang baik-baik, banyak orang-orang yang saling support. di situ. Iya, saling interaksi, ya kan. Kalau di lain kan ngana baru mau naik, dosa bagai ini. Iya, betul. Di situ saling support. Gitu. Iya, nah berani bilang saling support, saling berbagi. Kalau di Sulawesi Utara ini komunitasnya ada ini AI ini atau baru 1, 2, 3, 4 yang kemudian menekuni secara profesional mengenai konten-konten AI ini termasuk juga Bro Randy. Kalau kita lihat sebenarnya akun-akun orang Manado, orang Sulawesi Utara itu akun-akun spam. Iya, akun-akun menyala kalau udah bilang. Rupa menyala bangku. Rupa tuh akun orang hutan itu yang orang jadi yang funky kalau salah ada nama. Tuh spam lah DP akun, memang bagus. Ada tuh yang akun yang di Bitung Febri, kalau dia bikin hasil kayak fashion. Jadi kalau bro mau suka dengan gaya salah satu produk dari Paris atau Itali, dia boleh baking. Real, dapatnya memang real, 90% real. Nah itu tapi temang itu dia jago juga. Jago. Jadi terus ada bidang-bidang. Iya ada bidang-bidang. Si A fokus di sini. Kalau kita fokus di, sebenarnya kita kebanyakan sekarang edukasi. Jadi untuk di TikTok kita kasih edukasi bahwa AI ini untuk positif, bukan untuk dipergunakan untuk tipu-tipu. Iya. Contoh waktu dulu kita pernah baking kan kita kerja di kelurahan. Iya. Jadi kita baking kalau rupa mau promosi kelurahan bersih. Kalau mau kerja bakti. Kalau mau kerja bakti tuh buang sampah sudah perlu pakai grup ya. Weh, kenapa sobat tulis batu enggak? Orang bikin juga, orang pakai gaya kartun, baru orang bikin pakai berbicara, no. Jadi dia seakan-akan bicara, halo masyarakat, lingkungan, mari orang kerja bakti, orang jaga sampah-sampah. Itu kan hal-hal positif. Betul. Nggak perlu ketik Nggak perlu ketik itu bilang masyarakat apa ini atau mau perlu dicorong. Iya. Taruh di media sosial. Di grup-grup WA. Grup WA. Grup, iya. Jadi itu kalau manfaatnya banyak ya kan. Jika kita mampu untuk mengelola, membuat dan menjaga AI ini menjadi salah satu kemajuan teknologi untuk kedepannya membuat kita semakin mengerti bahwa betapa pentingnya AI itu. Nah, masih torang mau baca cerita usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama dengan torang di acara Baku Muka. Nah, kembali ulang dengan orang di acara Baku Muka Podcast TVRI. Nah, orang masih bahas sekali lagi tentang yang namanya AI. Oke. Nah, Bro Randy, seperti tadi kita sudah tanya tuh Bro Randy, tidak ada basic seorang IT, programmer dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang biar ngana ndak ada skill desain, ngana ndak ada skill menulis, lewat AI ini boleh semua sebenarnya. Itu setuju enggak? Atau memang Bro juga mengalami hal demikian Bro Randy? Kalau kita sih ada DP posisi masing-masing. Kalau menurut kita, kalau kita orang lihat kalau orang memang pencinta seni, dia pasti akan menilai suatu lukisan dengan DP ini tuh. Betul. DP mata DP, oh ini memang lukisan. Jadi nyandak semua itu suka AI. AI itu ada DP konsumen kata DP, DP kelas di sini. DP kelas ada, betul, tapi betul, untuk kelas
seni juga ada. Jadi nyanda akan berpengaruh juga di seni karena kebanyakan kok terjadi AI kan sekarang kebanyakan cuma edukasi, buat lucu-lucu. Oh iya. Jadi kalau mau bikin rupa kayak orang mau bikin, contohnya orang mau bikin, bikin rupa Mona Lisa, tetap akan berbeda. Betul, Akan dibandingkan berbeda dengan aslinya. aslinya. Jadi dan orang-orang pecinta seni itu pasti tahu mana. Jadi ada DP porsi masing-masing yang tidak akan mengganggu sebenarnya. Ya. Cuma kan jadi riak-riak di apa? Oh ini mau ganti Iya, ini. iya. Nyanda juga sih. Nyanda mau ganti manusia. Nyanda mau ganti manusia. Manusia toh, iya. Itu. Lalu apa dan ini orang di segmen terakhir apa yang kemudian Bro Randy boleh bilang patamang-tamang podcast Baku Muka yang ada di rumah tentang kemajuan teknologi yang harus sama-sama kita sikapi secara cerdas, cermat, jangan sampai salah, kemudian mempergunakan kemajuan AI ini sebagai salah satu penunjang sebenarnya dalam tugas pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar, Bro Randy. Jadi buat tamang-tamang yang podcast Baku Muka, Iya. jadi AI itu gampang, AI itu kurang orang klik jadi. Cuman ya itu kasih ingat baik-baik, jangan sampai orang kebablasan pakai AI, orang keluar dari DP ranah, akhirnya orang boleh bermasalah dengan hukum. Jadi bijak-bijaklah pakai AI. Apa yang pemerintah juga pasti akan batasi untuk AI. Apa yang pemerintah nanti buat aturannya, orang iko jo. Nggak usah orang balebe-lebe, tangan tambah-tambah urusan. Iya. AI itu kreatif. Jangan untuk hoax atau tipu-tipu. Oke, dengar jangan for hoax atau tipu-tipu ya. Orang gunakan sebaik mungkin kemajuan teknologi AI. Waktunya Ferdinand Monika pamit. Terima kasih Bro Randy buat waktunya. Orang tahu panjang lebar ya mengenai yang namanya AI itu sendiri. Dan mulailah kita mempergunakan AI secara bijak dan rasional. Ferdinand Monika pamit. Sampai jumpa.